Kisah nyata horor pesugihan penjual martabak tumbal sahabat baik. Di sebuah sudut jalan yang ramai di Purwokerto, Ando, seorang pemuda berusia 23 tahun, berdiri di belakang gerobak martabak. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, dia mengatur dagangannya dengan penuh harapan. Ia menyiapkan adonan, mencampurkan tepung, air, dan telur dengan hati-hati. Aroma harum dari martabak yang sedang dimasak menggoda pejalan kaki, namun seringkali mereka hanya melirik tanpa berhenti. Setiap malam, Ando berharap akan ada pelanggan yang datang. Namun, kenyataannya, hanya beberapa porsi yang terjual, dan banyak yang harus dibuang. Sebagian besar malamnya dihabiskan dengan rasa sepi dan kesedihan. Dia sering merenungkan nasibnya, merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton. Dalam benaknya, terlintas berbagai pertanyaan, mengapa hidupnya harus seperti ini? Di mana kebahagiaan yang ia impikan? Ando lahir dalam keluarga sederhana. Ayahnya seorang buruh tani, sementara ibunya bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sejak kecil, Ando diajarkan untuk berjuang dan tidak menyerah. Namun, semakin dia berusaha, semakin berat beban yang harus dipikul. Dia tidak ingin mengandalkan orang tuanya, sehingga memilih untuk membuka usaha sendiri. Namun, usaha yang dijalankannya tampak sia-sia. Setiap kali dia melihat teman-temannya yang lebih beruntung, rasa cemburu dan kesedihan menghimpit hatinya. Mereka bisa menikmati kehidupan yang lebih baik, sedangkan dia terjebak dalam kesulitan. Ando seringkali berusaha menutupi rasa sakitnya dengan senyuman saat melayani pelanggan, meskipun hatinya penuh luka. Malam itu, saat langit mulai gelap, Ando merasakan keputusasaan yang mendalam. Dia mengamati jalanan yang sepi, hanya beberapa orang yang berlalu lalang. Dalam hati, dia berharap akan datang seseorang yang bisa mengubah hidupnya. Dia berdoa agar Allah memberinya petunjuk, agar dia bisa menemukan jalan keluar dari kesulitan yang membelenggu. Di tengah kegalauan, Ando melihat sosok tua mendekatinya. Wanita itu memiliki wajah keriput dan mata yang tajam, seolah bisa menembus jiwanya. Dia adalah Mbah Galuh, seorang wanita yang dikenal di kalangan masyarakat sebagai sosok yang memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Ando merasa ada yang aneh dengan kehadiran Mbah Galuh, tetapi rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya. Mbah Galuh menghampiri Ando dan menanyakan tentang usahanya. Ando menceritakan kesulitan yang dihadapinya, betapa dagangannya tak laku dan betapa berat beban hidup yang harus dipikulnya. Mbah Galuh mendengarkan dengan seksama, kemudian mengeluarkan sebuah senyuman misterius. "Anakku," katanya, "setiap pilihan yang kau buat memiliki konsekuensi. Jika kau ingin mengubah nasibmu, ada cara lain. Pesugihan bisa menjadi jalan keluar." Kata-kata itu membuat Ando terkejut. Dia mendengar tentang pesugihan, tetapi selalu menganggapnya sebagai hal yang tabu dan berbahaya. Mbah Galuh menjelaskan bahwa pesugihan melibatkan pengorbanan sesuatu yang berharga untuk mendapatkan kekayaan. Ando merasakan ketegangan di dadanya. Dia tahu bahwa ada harga yang harus dibayar, tetapi harapan untuk mengubah nasibnya terlalu kuat. Mbah Galuh kemudian menyarankan agar Ando mengorbankan sahabatnya, Saiful. Saiful adalah satu-satunya orang yang selalu ada untuknya, dan gagasan untuk mengorbankannya membuat Ando merasa tercekik. Namun, di balik rasa takut dan bingung, Ando merasa ada secercah harapan. Mbah Galuh menjelaskan bahwa setiap keputusan memiliki bayarannya, dan Ando harus memikirkan dengan matang. Malam itu, Ando pulang dengan perasaan campur aduk. Dia berjalan menyusuri jalanan yang sepi, sambil merenungkan kata-kata Mbah Galuh. Ingin memiliki kekayaan untuk mengubah hidupnya, tetapi pada saat yang sama, dia merasa terjebak dalam dilema moral. Dalam kegelapan malam, pikiran-pikiran kelam mulai menghantuinya, dan dia bertanya-tanya apakah jalan yang akan ditempuhnya adalah jalan yang benar. Malam-malam setelah pertemuan dengan Mbah Galuh terasa semakin panjang bagi Ando. Pikiran-pikirannya berputar-putar dalam benaknya seperti angin kencang, membawa ketakutan dan harapan yang saling bertabrakan. Setiap kali dia menyalakan kompor untuk memasak martabak, bayangan Saiful, sahabatnya yang setia, menghantuinya.
Hatinya bergetar saat berpikir tentang kemungkinan mengorbankan orang yang selalu ada di sisinya demi kekayaan. Ando duduk termenung di belakang gerobaknya, memandangi langit malam yang gelap. Bintang-bintang tampak redup, seolah tidak ingin melihat apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Dia mengingat saat-saat indah bersama Saiful, ketika mereka masih duduk di bangku sekolah, bermimpi tentang masa depan yang cerah. Mereka sering berbagi harapan dan cita-cita, namun kini semua terasa hampa. Setiap malam, Ando berusaha menutupi rasa sakitnya dengan senyuman saat melayani pelanggan. Namun, senyuman itu semakin terasa palsu. Ketika pelanggan datang, dia berusaha mengalihkan perhatian dari pikirannya yang kelam. Namun, saat malam mulai sepi dan pelanggan mulai pergi, kesedihan kembali menyergapnya. Di dalam hati, Ando berusaha merasionalisasi keputusannya. Dia mulai berpikir bahwa mungkin Saiful akan mengerti jika dia menjelaskan situasinya. Mungkin ini adalah jalan terbaik untuk mendapatkan kebahagiaan yang selama ini diimpikannya. Namun, saat bertemu Saiful, dia merasa beban yang sangat berat. Bagaimana mungkin dia bisa mengorbankan sahabatnya yang selalu mendukungnya? Dalam keadaan bingung, Ando mulai mencari cara untuk mengalihkan pikirannya. Dia mencoba berbicara dengan Saiful lebih sering, melakukan hal-hal yang mereka sukai bersama, seperti bermain sepak bola di lapangan dekat rumah. Namun, semakin dia berusaha, semakin kuat rasa bersalah yang menyelimuti hatinya. Dia merasa seolah waktu semakin mendesaknya untuk membuat keputusan. Suatu malam, saat berjualan, Ando melihat Saiful mendekat. Sahabatnya itu tampak ceria, dengan senyuman yang tulus. "Ando, bagaimana daganganmu? Masih sepi?" tanya Saiful. Ando hanya bisa tersenyum paksakan, berusaha menutupi kegalauan di dalam hatinya. "Ya, biasa saja. Tapi, aku yakin suatu saat semuanya akan baik-baik saja," jawab Ando, berusaha terdengar optimis. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan ketidakpastian yang semakin mendalam. Rasa cemburu muncul lagi setiap kali dia melihat Saiful yang memiliki kehidupan yang lebih mapan, dengan pekerjaan yang lebih stabil. Malam itu, setelah Saiful pulang, Ando kembali merenung. Dia menghabiskan waktu berjam-jam memikirkan tawaran Mbah Galuh. Apakah dia benar-benar siap untuk mengambil langkah ini? Dia mulai mencari informasi tentang pesugihan, membaca cerita-cerita orang yang terjebak dalam dunia kegelapan. Banyak dari mereka yang berakhir dalam kesedihan dan penyesalan, tetapi mungkin Ando berbeda. Dia merasa bahwa dia bisa mengontrol situasi. Ando kemudian mulai mempersiapkan ritual yang disarankan oleh Mbah Galuh. Dia mengumpulkan barang-barang yang diperlukan, dupa, makanan, dan beberapa benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Dalam proses ini, rasa takut dan ketegangan semakin menguat. Dia merasa seolah-olah sedang melangkah ke dalam dunia yang tidak dikenalnya, di mana konsekuensinya bisa sangat mengerikan. Ketika malam ritual semakin dekat, Ando merasa terjebak antara dua dunia. Di satu sisi, dia menginginkan kekayaan dan kebahagiaan, di sisi lain, ia tidak ingin kehilangan Saiful. Setiap detik berlalu terasa seperti beban yang semakin berat. Dalam kegelapan malam, Ando berdoa agar dia diberikan petunjuk, apakah dia harus melanjutkan jalan ini atau mundur dan menghindari kegelapan yang mengancam. Akhirnya, saat bulan purnama muncul di langit, Ando merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengambil keputusan. Dia berdiri di depan gerobaknya, menatap langit, dan merenungkan semua yang telah terjadi. Dalam hati, dia berdoa agar apapun yang terjadi, dia bisa menemukan jalan yang benar. Namun, bayangan Saiful terus menghantuinya, menambah beban di pundaknya. Dia tahu, apapun yang dia pilih, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam yang ditunggu akhirnya tiba. Ando merasakan campuran antara ketegangan dan harapan saat dia bersiap untuk menjalani ritual pesugihan yang telah disarankan oleh Mbah Galuh. Suasana malam itu terasa mencekam, dengan bulan purnama yang bersinar terang di atas langit, seolah-olah mengawasi setiap langkahnya. Ando mengumpulkan semua barang yang diperlukan untuk ritual, dupa, makanan, dan benda-benda lain yang dianggap memiliki kekuatan gaib.
Dia memutuskan untuk melakukan ritual di belakang gerobaknya, jauh dari keramaian. Dengan hati berdebar, Ando menyiapkan tempat untuk ritual, mengatur sesaji dengan rapi. Ia menyalakan dupa, dan aroma wangi yang menyebar membuat suasana semakin misterius. Dia merasa seolah-olah memasuki dimensi lain, di mana segala sesuatu mungkin terjadi. Saat semua persiapan telah selesai, Ando mengingat kata-kata Mbah Galuh. Kau harus memanggil kekuatan gaib dengan tulus dan berani. Ingat, ada harga yang harus dibayar. Dia merasakan ketakutan yang merayap di dalam dirinya, tetapi dorongan untuk mengubah nasibnya terlalu kuat. Dia menarik napas dalam-dalam dan mulai melafalkan mantra yang diajarkan oleh Mbah Galuh. Suara Ando bergema di malam yang sunyi. Dia merasakan getaran di sekelilingnya, seolah-olah ada energi yang mulai berkumpul. Namun, saat dia menyebut nama Saiful sebagai tumbal, hati Ando bergetar. Dia teringat semua kenangan indah bersama sahabatnya, tawa, dan dukungan yang selalu diberikan. Bagaimana mungkin dia bisa mengorbankan orang yang selalu ada untuknya? Ketika Ando melanjutkan ritual, suasana semakin mencekam. Dia merasa angin bertiup kencang, dan tiba-tiba, cahaya dari dupa yang menyala tampak bergetar. Dia merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat, seolah makhluk gaib mengawasi prosesnya. Dalam hati, Ando berdoa agar semua ini tidak mengarah pada sesuatu yang buruk. Setelah beberapa saat melakukan ritual, Ando merasa ada sesuatu yang berubah. Hatinya bergetar, dan dia merasa seolah-olah ada kekuatan yang menjawab panggilannya. Dalam keheningan malam, dia mendengar suara yang lembut namun menakutkan, mengingatkannya akan konsekuensi dari pilihannya. Setiap pilihan ada bayarannya, Ando. Apakah kau siap? Ando terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Dia merasa terjebak dalam dilema, antara harapan untuk kekayaan dan rasa takut akan kehilangan sahabatnya. Namun, yang disiapkannya, tekadnya kembali muncul. Dia ingin mengubah hidupnya, tidak peduli dengan apa yang harus terjadi. Setelah selesai dengan ritual, Ando menunggu dengan penuh harapan. Dia merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, kekuatan gaib akan memberinya kesempatan kedua. Malam itu, dia tidur dengan perasaan campur aduk, antara harapan dan ketakutan. Dia tahu bahwa esok harinya segalanya bisa berubah. Ketika pagi menjelang, Ando terbangun dengan perasaan cemas. Dia segera keluar untuk membuka dagangannya. Saat dia mulai memasak martabak, dia melihat pelanggan pertama datang. Kemudian, satu persatu, orang-orang berdatangan. Dagangannya laku keras, jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Ando merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia alami, seolah-olah semua kerja kerasnya akhirnya terbayar. Namun, di balik kebahagiaan itu, bayangan Saiful terus menghantuinya. Setiap senyuman pelanggan terasa seperti pengingat akan harga yang harus dibayar. Ando berusaha mengalihkan pikirannya dari rasa bersalah, tetapi semakin banyak uang yang dia hasilkan, semakin besar beban yang dia rasakan. Setiap kali dia mengingat ritual malam itu, hatinya bergetar. Kekayaan yang mengalir membuat Ando merasa semakin terasing. Teman-temannya mulai menjauh, merasa aneh dengan perubahan sikapnya. Mereka tidak tahu bahwa di balik semua itu, Ando sedang berjuang melawan kegelapan yang mengintai. Dia merasa terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa dia hindari. Di malam hari, saat semua orang tertidur, Ando kembali merenung. Dia merasa seolah-olah hidupnya telah terperangkap dalam jaring yang dibuat oleh keputusan yang diambilnya. Dalam keheningan malam, dia berdoa agar kekayaan yang ia peroleh tidak membawa malapetaka bagi dirinya dan orang-orang yang dicintainya. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan dia harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Hari-hari setelah ritual pesugihan itu berlalu dengan cepat, dan Ando merasakan perubahan yang drastis dalam hidupnya. Dagangannya laku keras, dan nama martabak yang ia jual mulai dikenal di kalangan masyarakat Purwokerto. Setiap malam, gerobaknya dikelilingi oleh pelanggan yang antusias, yang tak henti-hentinya memuji rasanya. Ando merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia alami sebelumnya, tetapi di balik senyuman itu,
ada bayangan kelam yang terus menghantuinya. Ketika melihat uang yang mengalir deras ke tangannya, Ando merasa seolah-olah semua impian yang selama ini dia idamkan akhirnya terwujud. Dia mulai membeli bahan-bahan terbaik untuk dagangannya, meningkatkan kualitas martabak yang ia jual. Namun, seiring dengan meningkatnya penjualan, rasa bersalah di dalam hatinya semakin dalam. Setiap senyuman pelanggan menjadi pengingat akan pengorbanan yang harus dia bayar, Saiful. Suatu malam, saat gerobaknya ramai, Ando mendapati dirinya terjebak antara kebahagiaan dan kesedihan. Dia melihat sekelompok remaja yang tertawa dan bercanda, dan bayangan Saiful muncul di benaknya. Mereka seringkali melakukan hal yang sama, dan Ando merindukan momen-momen itu. Dia merasa terasing dari kenangan indah tersebut, seolah-olah dunia yang dia tinggali sekarang adalah ilusi yang dibangun di atas penderitaan. Hingga satu malam, saat Ando pulang setelah menutup dagangannya, dia menemukan Saiful duduk di pinggir jalan dekat rumahnya. Sahabatnya itu tampak cemas dan resah. Ando merasakan dadanya bergetar melihat Saiful, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa menjelaskan situasi yang sebenarnya. "Ando, aku khawatir denganmu. Kau berubah," kata Saiful dengan nada khawatir. Ando hanya tersenyum, berusaha menutupi perasaannya. "Aku baik-baik saja, Saiful. Daganganku laku keras. Aku hanya butuh waktu untuk beradaptasi," jawab Ando, mencoba terdengar optimis. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa kebohongan itu semakin menjauhkan mereka. Saiful mengangguk, tetapi Ando bisa melihat keraguan di matanya. Saat Ando melanjutkan harinya, dia mulai merasa bahwa kekayaan yang diperolehnya bukanlah kebahagiaan sejati. Dia merasa semakin terasing dari teman-teman dan keluarganya. Ketika dia berbagi rezeki dengan orang-orang di sekitarnya, seperti memberikan makanan kepada anak-anak yang berkeliaran di pinggir jalan, rasa lega yang dia harapkan tidak kunjung datang. Kebahagiaan yang didapat tampak semu, seperti bayangan yang hilang saat matahari terbenam. Waktu berlalu, dan malam itu, saat Ando bersiap untuk tidur, dia menerima pesan yang mengubah segalanya. Teman dekatnya mengabarkan bahwa Saiful mengalami kecelakaan. Ando merasa panik dan segera bergegas ke rumah sakit. Ketika dia tiba, suasana di rumah sakit sangat mencekam. Di dalam hatinya, Ando merasakan firasat buruk. Dia berdoa agar sahabatnya selamat. Setelah menunggu dengan cemas, seorang dokter keluar dan menyampaikan kabar yang menghancurkan hati Ando. "Maaf, kami sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi dia tidak bisa diselamatkan." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar, membuat Ando tertegun. Rasa sakit dan penyesalan menghujam hatinya. Dalam kesedihan yang mendalam, Ando teringat semua momen yang telah mereka lalui. Dia teringat saat-saat di mana Saiful selalu ada untuknya, mendukungnya dalam keadaan susah. Kini, dia menyadari bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara tidak baik harus dibayar dengan kehilangan yang tak terbayangkan. Dia merasa hancur, seolah dunia di sekelilingnya runtuh. Di malam yang kelam itu, Ando pulang dengan hati yang berat. Dia merasa kesepian yang mendalam, menghantui setiap langkahnya. Kekayaan yang ia kumpulkan tidak mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Saiful. Dia terjebak dalam perasaan bersalah dan kehilangan, menyadari bahwa setiap pilihan yang diambilnya membawa konsekuensi yang harus dihadapi. Ando tidak bisa menghapus kenangan-kenangan indah bersama Saiful, dan rasa penyesalan mulai menggerogoti jiwanya. Dia ingin mengembalikan semuanya ke keadaan semula, tetapi dia tahu itu tidak mungkin. Kini, dia hidup dengan bayang-bayang kegelapan yang menyelimuti, terjebak dalam kesedihan yang tidak akan pernah hilang. Dalam keheningan malam, Ando berdoa agar dia bisa menemukan cara untuk menebus dosa yang telah diperbuat, tetapi semua itu terasa semakin menjauh. Setelah kehilangan Saiful, hidup Ando berubah menjadi sebuah perjalanan kelam penuh rasa bersalah dan penyesalan. Hari-hari berlalu dengan lambat, dan setiap detik terasa seperti sahabat. Meskipun Ando kini memiliki kesuksesan di bidang dagangnya, rasa hampa dan kesedihan mengisi relung hatinya. Dia merasa terkurung dalam kehidupannya yang baru, yang dibangun di atas pengorbanan sahabatnya. Setiap kali Ando berjualan martabak,
matanya menangkap bayangan Saiful. Dia teringat saat-saat di mana mereka tertawa, bercanda, dan berbagi mimpi. Keseharian yang dulunya ceria kini terasa kelam. Ketika pelanggan datang dan memuji dagangannya, Ando hanya bisa tersenyum paksakan. Di dalam hatinya, dia merasakan kehadiran Saiful, seolah sahabatnya itu sedang menilai setiap langkah yang dia ambil. Suatu malam, saat Ando mengunci gerobaknya, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Dia melihat bayangan samar di sudut jalan, dan saat dia mendekat, dia menemukan sekelompok anak-anak yang sedang bermain. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi tawa mereka seolah mengingatkan Ando akan masa-masa bahagia yang telah berlalu. Dia merasa tertekan. Semua yang dia lakukan, semua kekayaan yang dia kumpulkan, terasa tidak berarti jika tidak bisa berbagi dengan sahabatnya. Di tengah kesedihan, Ando mulai merasakan dampak karma dari keputusan yang telah diambilnya. Dalam beberapa minggu setelah kematian Saiful, bisnisnya mulai mengalami penurunan. Pelanggan yang dulunya ramai kini mulai berkurang, dan Ando merasakan ketidakpastian. Setiap kali dia memasak martabak, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, seolah ada kekuatan gaib yang menghukumnya. Satu malam, saat Ando pulang dari warung, dia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Dia melihat sesosok bayangan, mirip dengan Saiful, berdiri di ujung jalan. Ando bergegas mendekat, tetapi ketika dia sampai, sosok itu menghilang. Perasaan takut dan cemas menyelimuti hatinya. Apakah ini pertanda dari karma yang harus dia bayar? Ando mulai mengalami mimpi buruk. Setiap malam, dia bermimpi tentang Saiful yang memanggilnya, memohon untuk kembali dan mengubah segala sesuatu. Dalam mimpinya, Saiful tampak sedih, seolah-olah dia menginginkan Ando untuk menyadari kesalahan yang telah diperbuat. Mimpi-mimpi itu membuat Ando terbangun dengan keringat dingin, dan rasa bersalah semakin menghimpitnya. Suatu malam, Ando memutuskan untuk kembali mengunjungi Mbah Galuh. Dia merasa perlu memahami apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana cara menebus semua kesalahan yang telah dilakukannya. Ketika Ando tiba di rumah Mbah Galuh, suasana terasa mencekam. Wanita tua itu menatapnya dengan tatapan tajam, seolah bisa melihat ke dalam jiwanya. "Anakku, kau datang mencari jawaban, iya?" tanya Mbah Galuh. Ando mengangguk, dan tanpa ragu, dia menceritakan semua yang telah terjadi sejak ritual pesugihan itu. Dia menceritakan tentang kesuksesannya, tetapi juga tentang kehilangan yang menghantuinya. Mbah Galuh mendengarkan dengan tenang, tetapi wajahnya menunjukkan rasa prihatin. "Karma itu tidak bisa dihindari, Ando. Setiap tindakan yang kau ambil memiliki konsekuensi. Kau harus membayar harga dari keputusanmu," kata Mbah Galuh dengan suara lembut namun tegas. Dia menjelaskan bahwa untuk menebus kesalahan, Ando harus melakukan sesuatu yang tulus, yang bisa mengembalikan keseimbangan dalam hidupnya. Ando merasa tertekan. Apa yang bisa dia lakukan untuk menebus kesalahan yang begitu besar? Mbah Galuh menyarankan agar Ando membantu orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan. Dia harus berkontribusi pada masyarakat, menggantikan kehilangan yang telah dia buat dengan kebaikan. Mbah Galuh juga menekankan bahwa dia harus mengingat Saiful dan berdoa untuknya, sebagai bentuk penghormatan. Kembali ke rumah, Ando merasa lebih berat. Dia bertekad untuk melakukan apa yang disarankan Mbah Galuh. Dia mulai menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk membantu anak-anak yatim dan mereka yang kurang beruntung di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Setiap kali dia memberikan bantuan, dia merasa sedikit lebih lega, tetapi bayangan Saiful masih menghantuinya. Malam demi malam, Ando berdoa untuk Saiful, berharap bahwa sahabatnya bisa memaafkannya. Namun, rasa bersalah terus membayangi setiap langkahnya. Dia merasakan bahwa karma yang diterimanya bukan hanya berdampak pada dirinya, tetapi juga pada orang-orang di sekitarnya. Keluarganya, teman-temannya, bahkan para pelanggan mulai merasakan aura gelap yang menyelubungi hidupnya. Ando menyadari bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Dia harus berjuang tidak hanya untuk menebus kesalahan, tetapi juga untuk menghidupkan kembali harapan yang hilang. Dalam perjalanannya,
dia merasa terjebak dalam lingkaran kegelapan yang sulit diputuskan. Namun, dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menemukan jalan keluar adalah dengan menghadapi masa lalunya dan berusaha memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Setelah berbulan-bulan menjalani hidup yang dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan, Ando mulai merasakan bahwa dia tidak bisa terus bersembunyi dari kenyataan. Dia memahami bahwa untuk benar-benar menebus kesalahan yang telah dilakukannya, dia harus menghadapi kegelapan yang mengintainya, baik di dalam dirinya sendiri maupun di luar. Keberanian untuk mengubah hidupnya mulai menggelora, meskipun rasa takut tetap menggerogoti hatinya. Suatu malam, saat Ando sedang menyusun rencana untuk membantu lebih banyak orang di sekitarnya, dia teringat dengan jelas kata-kata Mbah Galuh. Setiap tindakan yang kau ambil memiliki konsekuensi. Dengan tekad yang bulat, dia memutuskan untuk kembali menemui Mbah Galuh dan meminta bimbingan lebih lanjut. Ando merasa bahwa dia perlu memahami lebih dalam tentang karma dan bagaimana cara untuk mengatasi beban psikologis yang membelenggu jiwanya. Ketika Ando tiba di rumah Mbah Galuh, suasana di sekitar rumahnya terasa lebih misterius dari sebelumnya. Kabut tipis menyelimuti jalan setapak menuju pintu, dan suara angin malam seakan membawa bisikan dari dunia lain. Ando merasa jantungnya berdegup kencang, tetapi rasa ingin tahunya mendorongnya untuk terus melangkah. Mbah Galuh menyambutnya dengan tatapan penuh pengertian. "Kau kembali, Ando. Apa yang ingin kau ketahui?" tanyanya dengan suara tenang. Ando menceritakan semua yang telah dia lakukan sejak terakhir kali mereka bertemu, usaha untuk membantu orang-orang di sekitar, tetapi juga bagaimana bayangan Saiful terus menghantuinya. Dia merasa terjebak antara keinginan untuk berbuat baik dan rasa bersalah yang terus menghimpit. Mbah Galuh mendengarkan dengan seksama. "Kau tidak bisa mengubah masa lalu, Ando. Namun, kau bisa mengubah bagaimana kau menghadapi masa depan. Untuk benar-benar menebus kesalahan, kau harus berani menghadapi kegelapan dalam dirimu sendiri," katanya. Ando merasa bingung. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana cara menghadapi kegelapan itu? Tanyanya, suara gemetar. Mbah Galuh menjelaskan bahwa dia harus melakukan ritual penebusan yang melibatkan pengakuan dan permohonan maaf, tidak hanya kepada Saiful tetapi juga kepada dirinya sendiri. Ritual ini akan membantunya melepaskan beban yang selama ini mengikatnya. Mbah Galuh memberikan petunjuk tentang bagaimana ritual itu harus dilakukan. Ando diminta untuk menyiapkan sesaji yang sederhana, mencakup makanan yang disukai Saiful dan sebuah surat yang berisi permohonan maaf. Ritual ini harus dilakukan di tempat yang memiliki kenangan baik bersama Saiful, di mana mereka sering bercanda dan berbagi cerita. Malam itu, Ando kembali ke tempat di mana mereka biasa berkumpul, sebuah taman kecil di dekat rumah. Dengan hati berdebar, dia menyiapkan sesaji dan duduk di bawah pohon besar, tempat mereka sering menghabiskan waktu bersama. Saat dia menyalakan dupa, aroma wangi mengingatkannya pada momen-momen bahagia. Dia mulai menulis surat untuk Saiful, mengekspresikan semua penyesalan dan cinta yang selama ini terpendam. "Terkasih Saiful," tulisnya, "aku tidak pernah bermaksud untuk menyakiti kamu. Keputusan yang kuambil telah menghancurkan hidupku. Aku merindukanmu setiap detik. Aku ingin kau tahu bahwa aku akan melakukan apapun untuk menebus kesalahan ini. Maafkan aku." Setelah menulis, Ando meletakkan surat itu di atas sesaji dan berdoa dengan sepenuh hati. Dalam keheningan malam, dia merasakan angin lembut yang menyentuh wajahnya, seolah-olah Saiful mendengarkan. Dia mulai menangis, melepas semua beban yang selama ini menimpanya. Dalam momen itu, Ando merasa seolah-olah ada sesuatu yang mulai terlepas dari dalam dirinya. Setelah ritual selesai, Ando merasa lebih ringan, meskipun bayangan Saiful masih menyelimuti pikirannya. Dia tahu bahwa proses penebusan tidak akan instan. Dia harus berusaha terus-menerus untuk memperbaiki hidupnya dan berdamai dengan masa lalu. Ando bertekad untuk melanjutkan misi membantu orang-orang di sekitarnya, bukan hanya sebagai cara untuk menebus kesalahan, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kepada Saiful. Hari-hari berikutnya, Ando aktif terlibat dalam berbagai kegiatan sosial. Dia membantu anak-anak di panti asuhan, memberikan makanan bagi yang kurang mampu,
dan menyisihkan pendapatannya untuk amal. Setiap tindakan baik yang dilakukannya, Ando merasa sedikit demi sedikit beban di hatinya mulai berkurang. Dia mulai menemukan kembali momen-momen kecil kebahagiaan yang selama ini hilang. Namun, di tengah perjalanan itu, Ando menyadari bahwa menghadapi kegelapan bukan hanya tentang menebus kesalahan, dia harus menghadapi ketakutannya, rasa sakit, dan penyesalan yang terpendam. Ando berjanji kepada dirinya sendiri untuk terus berjuang, meskipun jalan yang harus dilalui penuh dengan tantangan. Dia ingin menjadi orang yang lebih baik, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk menghormati sahabatnya, Saiful, yang kini telah pergi selamanya. Setelah menjalani ritual penebusan dan berusaha untuk memperbaiki hidupnya, Ando merasa ada perubahan dalam dirinya. Dia mulai merasakan bahwa meskipun beban penyesalan masih menghantuinya, ada harapan yang perlahan tumbuh. Namun, dia juga menyadari bahwa perjalanan ini tidak akan mudah dan harus dihadapi dengan keberanian serta ketulusan hati. Ando melanjutkan upayanya untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Dia mulai aktif di komunitas, bekerja sama dengan organisasi untuk menyuplai makanan bagi yang kurang mampu dan mengadakan kegiatan untuk anak-anak. Setiap senyuman yang dia lihat di wajah mereka menjadi pengingat tentang betapa berartinya kebaikan, dan bagaimana hal itu bisa mengubah hidup seseorang. Suatu sore, saat Ando sedang mengantarkan makanan ke panti asuhan, dia bertemu dengan seorang anak bernama Rina. Rina adalah gadis kecil berusia 8 tahun yang tinggal di panti tersebut. Saat Ando memberinya makanan, dia melihat mata Rina yang bersinar penuh harapan. "Kak Ando, terima kasih. Ini rasanya enak sekali," seru Rina dengan sukacita. Melihat kebahagiaan di wajah Rina, Ando merasakan hangat di hatinya. Dia mulai memahami bahwa meskipun hidupnya penuh penyesalan, ada kebahagiaan yang bisa ditemukan dalam memberi. Namun, di balik semua usaha baiknya, Ando masih merasakan dampak dari karma yang menghantuinya. Meskipun usahanya untuk membantu orang lain berbuah positif, dia tidak bisa mengabaikan rasa bersalah yang masih tersisa. Setiap malam, dia kembali ke tempat di mana dia melakukan ritual penebusan, berharap bisa merasa lebih dekat dengan Saiful. Dia berdoa agar sahabatnya memaafkannya dan memberinya petunjuk tentang cara melanjutkan hidup. Suatu malam, saat Ando duduk di bawah pohon di taman, dia merasakan kehadiran yang familiar. Angin berhembus lembut, dan seolah-olah dalam hembusan itu, dia mendengar suara Saiful memanggilnya. "Ando, aku di sini. Jangan berhenti berjuang." Suara itu membuat Ando terkejut, tetapi sekaligus memberikan ketenangan. Dia merasa seolah Saiful memberikan dukungan moral yang sangat dibutuhkannya. Ando mulai memahami bahwa untuk benar-benar menebus kesalahan, dia harus berani menghadapi kenyataan. Dia memutuskan untuk berbicara kepada keluarga Saiful, berharap bisa menjelaskan semua yang terjadi dan meminta maaf secara langsung. Dia tahu ini adalah langkah yang sulit, tetapi dia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membebaskan dirinya dari beban yang selama ini ditanggung. Ketika dia akhirnya berani mengunjungi rumah keluarga Saiful, suasana di dalam rumah terasa mencekam. Ibu Saiful, Bu Rini, membuka pintu dengan tatapan penuh kesedihan. Ando merasa hatinya teriris melihat wajahnya yang penuh duka. Dia mengucapkan salam dan meminta izin untuk masuk. Di dalam, suasana hening dan tegang. Ando tahu bahwa dia harus berbicara. "Bu Rini, saya datang untuk meminta maaf," kata Ando dengan suara bergetar. "Saya sangat menyesal atas apa yang terjadi pada Saiful. Saya tidak pernah bermaksud untuk menyakiti dia. Saya ingin menjelaskan semuanya." Dia menceritakan tentang pesugihan, keputusan yang diambilnya, dan apa yang dia rasakan setelah kehilangan Saiful. Air mata mengalir di wajahnya saat dia mengungkapkan semua penyesalan yang terpendam. Bu Rini mendengarkan dengan seksama, meskipun air mata juga mengalir di pipinya. "Saiful adalah anak yang baik, Ando. Dia selalu berbicara tentangmu, tentang impian kalian berdua. Tapi, aku tidak mengerti mengapa kau memilih jalan itu," ujarnya dengan suara penuh kesedihan. Ando merasa tertekan, tetapi dia tahu bahwa dia harus terus berbicara. "Saya tahu, Bu, saya salah.
Saya terjebak dalam keputusasaan dan membuat keputusan bodoh. Saya ingin mengubah segalanya, tetapi saya tidak bisa. Saya hanya bisa berusaha untuk menebus kesalahan ini dengan melakukan kebaikan. Setelah berbicara, Ando merasakan sedikit kelegaan. Meskipun Bu Rini tidak bisa sepenuhnya memaafkannya, dia menghargai usaha Ando untuk meminta maaf. Mereka berbicara lebih lama, dan Ando berjanji untuk terus membantu panti asuhan dan keluarga yang membutuhkan. Setiap hari berlalu, Ando bekerja keras untuk melakukan kebaikan. Dia terus membantu masyarakat, dan meskipun bayangan Saiful masih menghantuinya, dia merasakan bahwa dia semakin dekat untuk menemukan kedamaian. Dia menyadari bahwa hidupnya harus berlanjut, dan dia harus berjuang untuk menjadi orang yang lebih baik. Di tengah perjalanan penebusan ini, Ando mulai mendapatkan kembali rasa percaya diri dan harapan. Dia memahami bahwa hidupnya akan selalu memiliki bayangan dari masa lalu, tetapi ia juga bisa menciptakan masa depan yang lebih baik. Dengan tekad yang kuat, Ando berjanji pada dirinya sendiri untuk terus berjuang, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk menghormati ingatan Saiful. Akhirnya, Ando menyadari bahwa setiap pilihan memiliki harga, dan dia siap menghadapi apapun yang akan datang. Dia tahu bahwa penebusan adalah perjalanan yang panjang, tetapi dengan setiap langkah kecil yang diambilnya, dia percaya bahwa dia bisa menemukan cahaya di ujung terowongan kegelapan yang selama ini menyelimutinya.